hadirnya kita di majelis ini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan dorongan kita untuk pergi ke masjid itu adalah panggilan keimanan kita. Panggilan keimanan. Iman itu kata ulama, al-imanu, iman itu adalah tasdiqun bil qalbi. Jadi membenarkan itu alat yang digunakan dalam membenarkan itu. Kalau dalam kehidupan dunia, kalau mau membenarkan sesuatu, itu alat yang digunakan adalah panca indera mata. Nah, nampaknya maka tidak bisa dianggap benar. Nah, begitu kalau dalam kehidupan dunia. Kita bilang lai ustadz tibo, maka tibonya ustadz itu harus dalam bentuk wujud fisik dan tampak. Itu pembuktian. Tapi berbicara masalah keimanan, pembuktiannya kata ulama, maknanya itu bukan alat indera kita, tetapi pembuktiannya itu kata ulama al-imanu tasdiqum bil qalbi. Yang harus mengakui dulu, membenarkan itu adalah hati kita. Nah, kemudian baru wa iqrarun bil lisani. Pakailah alat indera kita, baru diucapkan dengan lisan. Maka Bapak dan Ibu sidang jemaah, dalam bersyukur orangnya yang beriman itu bukan syukur dalam lisan alhamdulillah, tapi bersyukurnya orang beriman dalam tafsir dikatakan Bapak dan Ibu sidang jemaah, tafsir mufradat Al-Quran, kalau orang bersyukur dia hendaknya bersyukurnya orang beriman. Orang beriman itu mengakui Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah, itu pengakuannya bukan lisan, tapi pembenaran dengan hati dulu. Maka orang yang beriman ketika bersyukur itu bukan ucapan alhamdulillah, tapi merasakan nikmat itu benar dari Allah Subhanahu wa taala, baru tergerak mulutnya untuk mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Bapak dan Ibu sidang jamaah, keimanan kita ini dilandasi dengan pembenaran oleh hati. Dan hati kita itu adalah raja di dalam anggota tubuh kita. Makanya Bapak dan Ibu sidang jamaah akan merasa hidup ini susah kalau raja di dalam fisik kita itu terganggu, maka sakitlah semuanya. Dalam hadis Arba'in An-Nawawi, hadis yang ke-5, hadis yang ke-6 dikatakan, ala inna fil jasadi mudghah, dalam badan waktu ada segumpal daging, idza saluha saluhal jasadu kullu, kalau nya elok salulah, wa idza fasada jasadu kullu, kalau dia rusak semua. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah yang segumpal daging itu disebut dengan hati. Maka Bapak dan Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman pembenaran pertamanya itu dengan hatinya. Maka hati ini menjadi raja di dalam fisik kita. Nah, kalau landa elok tiba Bapak dan Ibu sidang jamaah itulah sakit sini ujung kaki sampai ujung orang. Sama pengenawa Bapak dan Ibu sidang jamaah, salah saja semuanya. Bahkan dikatakan dalam penelitian ilmu kedokteran, memang Bapak dan Ibu sidang jemaah, bahwa kesehatan seseorang 70% itu bergantung kepada kondisi kejiwaan dalam makna hatinya. 30% lagi itu baru baik dari dokter. Itu baru baik Bapak dan Ibu, kesehatannya itu cuma 30%. Kesehatan yang mendominasi apa? Bagaimana kondisi kejiwaan kita mengkondisikan penyakit kita. Maka Bapak dan Ibu sidang jemaah, begitu besar fungsi hati di dalam kehidupan kita. Maka keimanan itu harus diakui dulu sama hati kita. Benarlah hati kita mengakui hal tersebut, baru dituntutlah hati itu akan menggerakkan lisan kita, iqrarun bil lisan. Baru setelah itu dilanjutkan Bapak dan Ibu, ucapan tidak hanya sampai diucapkan, tapi dalam pengamalan. Maka dikatakan wa analum bil arkan, lalu anggota fisik kita memperbuat. Makanya orang kalau sudah beriman masuk ke dalam agama Islam, modal pengakuan hatinya dan pengakuan lidahnya itu dilanjutkan dengan perbuatannya. Maka rukun Islam itu yang pertama, antashhada an la ilaha illallah, bersyahadat. Dan syahadat itu bukan amalan lisan, tapi lahir dari pengakuan hati, diucapkan bersyahadat. Maka tuntutan setelah itu isinya amal semua. Iqamus salah, wa ita'iz zakah, wa shaumi ramadan, wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Sembahyanglah, bayarlah zakat, tunaikanlah puasa, lalu naik hajilah jika engkau mampu. Itu semua amalan fisik, menuntut pengakuan dari
Hati kita adalah makna keimanan. Karena hati ini jadi ranah pertama pembenaran keimanan, maka keimanan kita selaku orang muslim berbeda dengan keimanan yang diakui dan diimani oleh agama lain. Di mana agama lain, Bapak dan Ibu sidang jamaah, untuk membenarkan sesuatu mereka butuh pembenaran bukan dari hati dulu, tapi mereka butuh pembenaran melalui panca indera mereka. Maka ketika mereka bicara tentang keyakinan terhadap Tuhan, sembahan mereka, maka mereka harus menghadirkan wujudnya. Sehingga orang Kristen itu harus ada patung Hindu, Bapak dan Ibu. Sehingga orang Buddha dan Hindu itu harus ada patung Buddhanya, Bapak dan Ibu sidang jemaah. Maka inilah bedanya keimanan seorang muslim. Awal pembenarannya dengan hati, lalu kepercayaan dia terhadap keyakinan di hatinya itu semuanya bersifat ghaib. Masuklah kita setelah itu ke rukun iman. Dan rukun iman itu semuanya ghaib. Dan ghaib tertinggi dari semua yang ghaib adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita masih mau sujud, ruku, takbir, bahkan harus mengambil wudhu sebelum salat, bahkan jumlahnya pun harus diatur, sementara yang kita sembah ini sampai detik ini belum kita lihat. Tapi keyakinan kita lewat hati kita itu yang mendorong dan membedakan kita dari keyakinan-keyakinan yang lain. Bahkan sampai detik ini mau kita menyempuhkan kepala kita lebih rendah dari kemaluan kita sujud ke bumi, sementara zat yang kita yakini itu belum kita lihat sampai sekarang secara kasat mata kita. Kemudian iman berikutnya, percaya kepada kitab-kitab terdahulu. Katanya ada Taurat, ada Zabur, ada Injil yang pada hari ini tidak pun kita lihat. Adapun Al-Quran kita lihat karena ini memang kitab yang diturunkan kepada kita. Kemudian percaya al-iman bil malaikatihi. Katanya ada rakib dan atib yang mencatat amal kita. Dan kita sampai hari ini percaya kalau malaikat itu mencatat. Padahal kita belum pernah melihat wujud malaikat yang mencatat. Kita tidak pernah melihat catatannya seperti apa. Kemudian Bapak dan Ibu sidang jamaah, al-iman dengan kadar baik dan kadar buruk Allah SWT. Iman dengan surga dan neraka, yang sampai hari ini kita katakan beribadahlah takut masuk ke dalam neraka, sementara neraka itu secara kasat mata belum kita lihat seperti ini. Beribadahlah karena kita ingin masuk surga, kemudian surga yang dikatakan itu sampai detik ini pun belum kita melihatnya. Begitu luar biasanya keimanan seorang mukmin. Dan puncak keimanan seorang mukmin adalah percaya terhadap hal-hal yang pada fisiknya belum dia lihat, tapi dia tetap melaksanakannya. Di situ kekuatannya, Bapak dan Ibu sidang jamaah dirahmati Allah. Kemudian ketika kita beramal baik, katanya ada pahala yang kita dapatkan. Sementara wujud dan bentuk pahala sekian lama umur kita pakai untuk beribadah, belum sampai pahala ini dikirimkan ke rumah kita. Kan belum ada orang tukang ojek mantan gobu pesanan aku dari langit gobu palo aja, belum ada Bapak dan Ibu sidang. Kemudian pesanan dosa dari catatan yang kita kerjakan. Bapak dan Ibu sidang jamaah dirahmati Allah, karena kondisi iman itu lahir dari hati dan yang dipercayai itu adalah hal-hal yang gaib, maka iman itu butuh penopang. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, qala Rasulullah SAW, al-imanu yazidu wa yanqus. Karena dia hadir dari hati dan semuanya bersifat ghaib, maka terkadang Bapak dan Ibu dia turun naik, Bapak dan Ibu sidang. Pas naiknya sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pas turunnya kadang mulai malas atau berjalan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitabnya dikatakan ada 3 hal, salatah fudulat, 3 hal yang menjadi penopang keimanan kita, supaya keimanan kita itu kalau ibarat turun naik bisa dia dalam kondisi dipertahankan, Bapak dan Ibu sidang jemaah. Ada 3 hal yang menopang keimanan kita, dan dengan 3 penopang ini semakin kuat dia dan kita bisa mempertahankannya. Apa yang pertama, Bapak dan Ibu sidang jemaah? Al-fudulatul ula, yang pertama adalah disebut dengan al-ilm. Kalau bahasa awalnya ilmu.
Jadi setelah kita beriman, yang menopang keimanan kita itu adalah ilmu, Bapak dan Ibu sidang jemaah. Semakin kita mengilmui sesuatu, terutama hal-hal yang berkaitan dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin kuatlah keimanan kita. Jadi kalau ditanya mana dahulu ilmu sehingga dengan ilmu itu orang beriman, atau iman dulu baru ilmu, maka jawabannya adalah dahulu iman dibanding ilmu. Karena iman yang hadir dengan menuntut ilmu akan membuat ilmu itu memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang menuntut ilmu tanpa keimanan, semakin tinggi pengetahuannya, semakin membuat dia berjarak dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dahulu itu ilmu, iman baru ilmu, Bapak dan Ibu. Dan ilmu itu menopang keimanan kita. Dulu sembahyang, yo Pak sembahyang ke di kerajaan saya. Tapi setelah kita membahas benar, kembali membuka, ikut pengajian bagian dari menguatkan keimanan, karena itu bagian dari mendapatkan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan ilmu yang kita dapatkan bertambahlah kekuatan keimanan kita. Bapak dan Ibu sidang jemaah, Allah Subhanahu wa taala pun angkat derajat orang yang berilmu. Tapi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mujadalah itu mengatakan, yang dahulu diangkat derajat itu keimanannya, baru keilmuan. Apa kata Allah? Yarfa'illahu alladhi na'amanu minkum walladina utul ilma darajat. Allah angkatlah iman seseorang yang beriman dan orang yang menuntut ilmu beberapa derajat. Jadi dahulu Allah angkat derajat keimanan, baru nanti keilmuan, Bapak dan Ibu sidang jemaah. Maka tugas kita setelah kita beriman, ya memperdalam hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan kita, hal-hal yang berkaitan dengan agama kita. Agama ini apa, Ustaz? Agama ini syariat, aturan yang membuat kita harus melakukan segala sesuatu yang bertujuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan penciptaan kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hal yang harus kita ilmui yang pertama itu berkenaan dengan amal ibadah yang akan kita kerjakan. Bahkan Bapak dan Ibu sidang jemaah, setelah kita beriman, dengan menambah ilmu tentang amal ibadah, maka bertambahlah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dahulu bacaan salat hafal, tetapi setelah mendalami tafsir surat Al-Fatihah, apa maksud Allah menyebutkan Ar-Rahman Ar-Rahim? Oh, beda artinya, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Belajar kita ketika kita membaca Al-Fatihah, pada hakikatnya kita tengah berdialog kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebut dengan membuka Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya ketika kita salat seperti itu, maka Allah di langit aras juga menjawab, Zakara abdi ala ismi. Hambaku telah menyebut namaku. Itu Allah menjawab apa? Lalu kita katakan Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kata Allah? Hamdanya Rabb andani al-abdi alaihi. Hambaku telah memujiku. Maka di setiap bacaan itu kita mulai serius, karena tengah berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Bertambah ilmu, bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka topangan kita untuk iman kita bisa tetap berada dalam bentuk yang seharusnya. Bagian topangan pertama itu ilmu. Ilmuilah amal-amal yang akan kita kerjakan. Bahkan maaf Bapak dan Ibu sidang jemaah, tidak dituntut kita untuk mengerjakan amal ibadah kalau kita belum paham tentang ilmu terhadap amal ibadah tersebut. Kita tidak dituntut salat sebelum kita paham benar apa itu rukun, syarat dan wajib salat yang harus kita ketahui. Tapi kebanyakan Bapak dan Ibu sidang jemaah, umat manusia justru terjun ke dalam banyak amal, kemudian lupa mempelajari ilmunya. Kapan dia tahu? Di ujung. Tidak boleh suruh mati kironya. Maka di situlah kita bertanya-tanya, Bapak dan Ibu sidang jemaah. Kadang usia sudah lanjut, sudah pensiun, baru belajar tahsin katanya. Padahal isi tahsin itu kalau bahasa Arab, tahsin itu artinya memperbaiki. Berarti ada yang salah yang dipelajari selama ini Bapak dan Ibu sidang jemaah. Bahwa isi tahsin itu ada kenapa tidak belajar tajwid dari awal? Nah itulah kebanyakan kita ini
Dikakok karajogo dulu, abiko ilmunya. Maka dalam perjalanan kita beramal itu banyak hal-hal yang jadi pertanyaan bagi kita. Tidak mulia kira ini salah, wak selama kira muncul hal-hal seperti itu. Padahal kewajiban kita muncul untuk melakukan sebuah amal dibarengi dan dilandasi dengan keilmuan terhadap amal tersebut. Tapi itu lebih baik Bapak dan Ibu sidang jemaah dari tidak sama sekali. Biarlah terlambat belajar daripada tidak mau belajar sama sekali. Tapi yang seharusnya dilakukan Bapak dan Ibu sidang jemaah dalam pelaksanaan amal ibadah tidak sama dengan amal keduniawian. Dunia ini ya dicoba. Habis orang di kampung, boleh di kerajuan, orang ngerti wak. Kalau ibadah tidak, ibadah dipelajari dulu, dipahami dulu, baru dikakok Bapak dan Ibu sidang jemaah yang dirahmati Allah. Betapa banyak orang yang bercerai karena tidak paham tentang ilmu bab nikah. Bagaimana dia harus memperlakukan istrinya, bagaimana istri harus memperlakukan suaminya, bagaimana masalah ini dan itunya. Kemudian tanpa ilmu tersebut rusaklah amal ibadah di tengah jalan. Betapa banyak orang yang jatuh ke dalam riba karena setelah dia meminjam uang di bank segala macam, usahanya besar, ikut pengajian, haram kironya Bapak dan Ibu sidang jemaah. Padahal seharusnya ketika seseorang mau bekerja, dia mengambil profesi selaku pedagang, dia harus paham apa itu bab bai', jual beli dalam Islam. Kalaupun dia belum paham, maka tidak ada kewajiban dia untuk melakukan amal tersebut. Begitulah ajaran agama kita berbeda dengan pekerjaan dunia. Dunia memang disuruh dulu, kerjakanlah dulu. Bahkan kesalahan adalah bagian dari pembelajaran. Kalau dunia, kalau ibadah Bapak dan Ibu maaf, kesalahan dalam ibadah membuat kita kehilangan pahala. Berdosa tidak, karena kita tidak ada ilmu mungkin. Karena Rasulullah SAW dalam hadis diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib mengatakan, rufi'al qalam, pena diangkat, orang tidak ditulis dosa, tidak ditulis berpahala kalau dia belum tahu. Al jahilu hatta ya'lam, orang yang bodoh yang tidak tahu sampai dia mengetahui. Ya benar, kita memang tidak berdosa, tapi kita membuang-buang energi kita beramal sementara tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu pondasi dari keimanan seseorang. Dakwah cuma dari iman, dalam sadola ibadah tanpa ada ilmu pengetahuan terhadap hal tersebut. Maka tugas kita Bapak dan Ibu setelah kita beriman, ya kita harus menambah pengetahuan kita terhadap ajaran agama kita. Dan yang paling harus kita perbaiki dan kita ilmui adalah amalan yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan amal tersebut pertama kali ditanya malaikat ketika kita dihisab di yaumil akhir. Bahkan belum sampai ke yaumil akhir, baru di pintu gerbang menjelang ilmu akhir, yaitu di alam barzakh, pertanyaan salat menjadi pertanyaan pertama. Maka kalau kita harus memulai mana yang harus kita ilmui, ya kita mulailah untuk mengilmui permasalahan salat kita. Sudahkah benar takbir kita? Oh rasanya rukun yang 13 sudah dibahas dan rasanya sudah benar. Naiklah lagi keilmuannya, memaknai bacaan-bacaan salat. Apa maksudnya ketika kita mengatakan inni wajjahtu wajhiya, sehingga penambahan ilmu pengetahuan terhadap ibadah salat itu menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seseorang yang tidak mengilmui sesuatu, tidak ada tuntutan syariat untuk harus mengerjakannya. Tapi kesalahan sudah terjadi, apa boleh buat? Betapa banyak amal ibadah yang kita kerjakan, ilmunya mungkin separuh, akikahnya orang akikah lawa, kurbannya orang kurban lawa, tapi kita belum paham makna-makna tersebut, sehingga mungkin ibadah kita terkerjakan alhamdulillah tuntas, tapi karena tidak dan kurangnya ilmu, berdosa mungkin tidak, karena memang orang yang tidak tahu tidak ditulis dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada kerugian bagi kita bahwa amal kita bisa tertolak karena kita tidak mengilmui apa yang kita amalkan. Maka penopang keimanan kita setelah kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala melalui alat pembenaran hati kita, kita harus menambah ilmu berkenaan dengan amal-amal yang akan kita kerjakan. Bapak dan Ibu sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua Bapak dan Ibu sidang jemaah, bahkan dikatakan dengan dalil al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'uhu. Kata Muaz bin Jabal sahabat Rasulullah SAW ketika ia utus ke Yaman, dia sempat mengatakan sebuah ungkapan, al-ilmu imamul amal, ilmu itu imamnya amal perbuatan, wal amalu tabi'uhu,
dan amal perbuatan itu mengikut keilmuan Pak Ibu sekalian. Jadi nak ke sembahyang Pak, ya diilmui. Sembahyang tergolongkan witir, salat witir, baca hal-hal yang berkaitan salat witir. Apakah salat witir ini? Bagaimana cara pelaksanaannya? Berapa jumlah rakaatnya? Apa bacaan yang afdal dalam salat witir tersebut? Sehingga dengan mengilmui semakin menghayati ibadah tersebut. Dengan menghayati ibadah tersebut berefek kepada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadir salah satu jalan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala itu memang memahami dan mengilmui apa yang kita kerjakan. Bapak dan Ibu sidang jamaah, tengoklah orang yang bekerja dengan kehidupan dunia. Bekerja tukang sate saja Bapak dan Ibu sidang jamaah. Kancang sangat nyomanyai, manyai katupe. Kalau ni celia loh. Awak ni katupe ko lawak iri nak tabu je daun katupe Bapak. Wak cuba potong nak lu sama lagi Bapak dan Ibu sidang. Begitu seseorang kalau dia sudah mahir dengan keilmuannya, bahkan hal tersebut sudah menjadi pasangan badannya Bapak dan Ibu sidang jemaah. Maka konon lagi ibadah yang kita kerjakan dengan semakin menambah keilmuan terhadap amal yang akan kita perbuat, maka ada efek terhadap diri kita. Satu di antaranya kekhusyuan lebih hadir, dan kekhusyuan itu meningkatkan keimanan kita untuk tetap berada dalam jalur keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, yang menopang keimanan seseorang setelah keilmuannya adalah Bapak dan Ibu, maka ilmu itu menjadi landasan dia beramal. Topangan berikutnya adalah al-ikhlasu fi ibadatillah. Sudah berilmu, beramallah. Maka topangan keduanya, ikhlaslah dalam amal ibadah tersebut. Karena banyak amal, mengerti pun kita dengan amal tersebut melalui ilmu pengetahuan, kalau itu dialamatkan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka sia-sia amal yang benar tersebut. Amalnya benar, sesuai dengan tuntutan syariat, dipahami ilmunya, tapi maaf, amal itu berkenaan dengan pergerakan anggota tubuh. Allah menginginkan hati yang melaksanakan itu ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Bapak dan Ibu, Ustaz mungkin ceramah mantap ceramahnya, kata kita luar biasa keilmuan Ustaznya. Di sisi Allah tak ada apa-apanya, kata Allah SWT. Apa sebab? Karena disampaikan dengan keilmuannya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka hilanglah al-amal bila ikhlas. Amal itu kalau tidak ada keikhlasan, meskipun dilandasi dengan keilmuan yang benar, maka bagi Allah tidak ada gunanya. Maka dalam hadis yang panjang Bapak dan Ibu sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar kita selalu memperbaiki niat-niat kita, maka Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad SAW ketika menurunkan sebuah kewajiban untuk beramal, dibikin rukun oleh Nabi Muhammad SAW melalui ajaran Allah Subhanahu wa taala. Rukun pertama dari semua ibadah tersebut disebutlah dengan niat. Apa sebab? Allah ingin ilmu yang kau pahami tentang ibadah yang kau kerjakan, letakkan pondasi awalnya niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Mau salat kita berniat, mau berwudu ada niatnya, mau melaksanakan zakat ada niatnya, naik haji, semua ibadah itu semua ada niatnya Bapak dan Ibu sidang jemaah. Makanya landasan keimanan seseorang setelah ditopang dengan pengetahuan terhadap ibadah yang akan dikerjakan, maka Allah menginginkan landasi yang kedua, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitabnya, landasi keimanan itu untuk Allah dikerjakan amal tersebut. Itulah yang dalam bahasa kita sebut al-ikhlas. Dan tujuan dari ibadah itu kata Allah dalam surah Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kalian tidak ada diperintah kecuali itu adalah dasar keikhlasan kepada Allah dalam melaksanakan agama. Bapak dan Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sama di masjid ini, sama-sama mendengar ceramah, sama-sama salat maghrib, sebentar lagi salat isya, imamnya sama, bacaannya sama, maknanya sama. Tapi ingat, ketika catatan amal baik ini diangkat kepada Allah, nilainya beda-beda di antara kita. Si fulan nilainya segitu, si fulan tidak ada nilainya, ini mencari ria terhadap orang, semua beda-beda nilainya. Dan nilai itu dikembalikan kepada bagaimana hati kita ikhlas dalam melaksanakan ibadah tersebut. Maka topangan keimanan setelah beriman, dia berilmu,
lalu dengan ilmu itu dia beramal, topangan keduanya adalah ikhlaskan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Imam Ibnu Al-Arabi, kam min amalin saghirin yukabbiruhun niyah wa kam min amalin kabirin yusaghiruhun niyah. Ketahuilah betapa banyak amal-amal yang kecil yang mungkin remeh-temeh menurut kita, tapi besar di sisi Allah karena dibesarkan karena keikhlasannya. Betapa banyak amal yang luar biasa besarnya, tapi menjadi kecil di sisi Allah karena rusaknya niat. Maka Bapak dan Ibu sidang jamaah, tidak akan tahulah kita mana ibadah kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita pun tidak paham dengan hati kita. Awalnya ikhlas, di tengah jalan rusak. Awalnya di tengah jalan tidak baik, di perjalanan jadi ikhlas. Awalnya sudah ikhlas dari awal, rusak di akhir. Tidak tahu kita mana amal kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita orang yang beriman ini jangan berhenti beramal, karena kita tidak tahu amal mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada ciri-ciri Bapak dan Ibu. Niat kita bisa kita ketahui adalah bagian dari hati kita tergerak beribadah kepada Allah. Dan Allah menilainya selain dari ilmu amal tersebut ditunaikan, Allah lihat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ciri-ciri amal yang diterima Bapak dan Ibu sidang jamaah menurut salafus saleh dengan sebuah ungkapan. Apa kata salafus saleh? Mengungkapkan, jika kalian ingin mencek selesai melaksanakan sebuah amal dengan ilmu yang kalian miliki, lalu apakah diterima oleh Allah? Ceklah. Cara ceknya Bapak dan Ibu sidang jamaah disampaikan dengan sebuah ungkapan, al-jaza'u amalus soleh, al-amalus soleh ba'daha. Salah satu ciri-ciri amal soleh kita diterima oleh Allah adalah dimudahkan untuk melakukan amal soleh yang sama, atau kita dimudahkan untuk menambah amal soleh berikutnya. Kalau kita salat tahajud hari Senin, hari Selasa tinggal Rabu, Kamis, Jumat tak tahajud, tahajudnya seminggu lagi, berarti ada ciri-ciri amal kita tidak diterima. Kenapa? Karena mungkin tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena menurut salafus saleh, jika sebuah amal itu dilaksanakan dengan ikhlas, maka dia akan mendorong untuk dilaksanakan pengulangannya, dan bahkan akan ditolong oleh Allah untuk menambah amal-amal yang lain. Maka Nabi SAW tidak pernah meninggalkan jika dia sudah berbuat satu amal, maka dia selalu mempertahankan amal tersebut. Kita saja mungkin dengan kelemahan iman kita dan ketidakkeikhlasan kita, kadang mengaji, kadang tidak. Ketika susah baru buka Al-Quran, ketika hidup kita dalam keadaan ekonomi rendah baru tahajud menangis malam-malam hari. Selesai urusan kita, sudah diperbaiki keadaan kita, lupa lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaan terbesar kita di dalam hati perlu kita membatin, adakah engkau terima amalan baikku ya Allah Subhanahu wa taala? Karena orang yang menjadi amalannya diterima wujud dari bentuk ikhlasnya. Kata salafus saleh, al-jaza'u amalus saleh, amalus saleh ba'daha. Seseorang yang sudah menaikkan amal saleh, dia mau melihat apakah amal salehnya diterima, adalah dimudahkan untuk melakukan amal saleh yang sama, atau bahkan dia dimudahkan untuk menambah amal saleh yang lain. Terkadang kita bercermin terhadap diri kita. Kenapa seseorang terfikir untuk memperbuat amal saleh tersebut sementara kita tidak? Diurang sembahyang mengari Bapak dan Ibu pulang ke rumah, dia baca Al-Quran seayat, dua ayat, tiga ayat. Ya awak pulang sembahyang mengari, kata saya sembahyang mengari, nonton TV, Bapak dan Ibu sebelum itu macet cilampil sampai orang sembahyang Isya. Kenapa orang itu setelah satu amal soleh salat maghrib dia masih bisa melakukan amal soleh berikutnya? Mungkinkah dia lebih diterima salatnya dibanding kita? Wallahu a'lam bishawab. Kita mempelajari ilmu ini bukan untuk menilai orang lain, tapi untuk menilai kita. Dan nanti Bapak dan Ibu lah tahu ilmunya serumanko bahwa amal soleh yang diterima, contohnya adalah, indikasinya adalah ketika dia beramal soleh, dia akan menambah amal soleh berikutnya atau mengulangnya. Awak jadi orang lain dakwah no, tu ibu tu nak terima amal soleh, kalau nak terima sesuatu kali nak doa amal soleh berikutnya mainnya tidak. Ini amal untuk kita, mengaji untuk kita Bapak dan Ibu. Ada orang mengaji untuk cinta orang lain, itu nak bicara Ustaz, itu nak orang loh Bapak dan Ibu. Kita sibuk melihat orang, lupa mengevaluasi diri kita. Maka Bapak dan Ibu sidang jemaah, keikhlasan kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi adalah landasan kedua setelah ilmu. Sudah berilmu maka ikhlaslah. Di sisi lain Bapak dan Ibu, Syekh Utsaimin, Bapak dan Ibu sidang jemaah pernah mengatakan, ala fa inna lil ilmi taqiyat. Ketahuilah dalam ilmu dan harta itu ada cobaan.
harta membuat orang sombong. Tapi ada juga Bapak dan Ibu sidang jamaah, pengetahuan seseorang membuat orang sombong. Bahkan dicemeh, itu tidak tahu lah, ngerti lah, lupa ya wana katanya. Ini bagian dari harta tidak seberapa, tapi pengetahuan membuat seorang jadi sombong. Kenapa pengetahuan membuat orang jadi sombong Bapak dan Ibu sidang jamaah? Karena pengetahuan yang tidak dilandasi dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal kita setelah kita ilmui, perlu kita introspeksi keikhlasan kita kepada Allah. Dan terkadang Bapak dan Ibu, betapa banyak kita saking sering mengulang amal tersebut yang diulang tidak memberikan efek apa-apa karena dia sudah menjadi sebuah kebiasaan. Jadi perlu kembali membersihkan dan memperbaiki niat. Saking seringnya ke masjid salat jemaah, anak tentu saja sudah terbiasa Bapak dan Ibu sidang jemaah. Makanya dalam ibadah itu kita disuruh berniat. Nah, berniatnya Bapak dan Ibu ketergerakan hati kita. Kadang kita tergerak anggota fisik, hati kita lalai. Jadi kita mengerjakan aktivitas itu ialah terbiasa saya Bapak dan Ibu sidang jemaah. Maka boleh kita, bahkan diajarkan oleh beberapa ulama Bapak dan Ibu, boleh kita mengajukan pertanyaan sebelum kita melaksanakan ibadah. Dan tak perlu dulu tanya ke kare, tanya ke hati kita, karena di situ mahallun ni al-qalb, tempat niat itu di hati kita. Maka lahtaka apa sembahyang itu boleh kita membatin, bahkan dianjurkan oleh ulama mempertanyakan ke diri kita, untuk siapa sholat ini ditunaikan? Sehingga hati kita hadir dan malu ketika kita meniatkan itu untuk yang lain Bapak dan Ibu sidang jemaah. Maka Bapak dan Ibu sidang jemaah, pertanyaan-pertanyaan kita terhadap diri kita itu mengembalikan niat kita dalam ibadah. Apa yang mau Ibu kerjakan? Membagi sambal Ibu ke tetangga. Sebaliklah selesai disambut sebelum buka rumah hadiah yang ke orang tu, bertanya orang membatinlah di dalam hati. Apa kata kita? Untuk siapa kita itu? Maka pertanyaan-pertanyaan itu akan membuat niat kita untuk diluruskan kembali. Dan boleh kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika para sahabat bertanya dan orang munafik di Madinah bertanya kepada Nabi dengan pertanyaan mencemeh, apa katanya? Mereka menanyakan di mana Allah? Apa kata Nabi? Mendapat jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ada hamba bertanya kepada Muhammad di mana aku? Dekat kita. Maka banyak-banyaklah kita membatin kepada Allah Subhanahu wa taala. Awak kalau mengeluh kesah dengan Allah suka. Karena ketika kita membatin kepada Allah berkeluh kesah, itu menunjukkan kita ini disebut hamba Allah. Yang punya hamba itu kalau mengeluh tentu yang di atasnya Pak dan Ibu. Kalau ada kita susah kehidupan kita, banyak hal yang menjadi beban kita, berkeluh kesah kita ke orang lain, lama-lama muak orang beban. Tidak usah orang lain udah wasin Bapak dan Ibu, itu sih kalau awak senaya, itu kalau awak Selasa, kalau awak Rabu, awak ceknya, itu kayak itu saja disebut terima aja udah awak. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, setiap kita mengeluh, Allah Subhanahu wa taala semakin dekat pada kita. Ya Allah, mudahkan langkah hamba biar udua ikhlaskannya kepada Allah. Itu lain cara udua. Karena kita telah menghadirkan Allah dalam ibadah yang kita kerjakan. Suatu pintu saja berdoa, Allahumma ftah li abwaab rahmati. Ya Allah, kau bukakanlah rahmat ketika aku melangkahkan kakimu saja. Itu yang pada terasul ibadah Allah. Nah, hal-hal yang remeh-temeh seperti ini yang berkaitan dengan keikhlasan yang tempatnya di hati kita yang disebut niat, yang terkadang kita saking sering mengulang kurang terasa Bapak dan Ibu sedang membatinlah. Berdialoglah dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menyukai itu. Makhluk kalau kita mengulang hal yang sama akan bosan dengan kita. Tapi Allah tidak akan pernah bosan dengan hamba-hambanya. Bahkan Allah ketika hambanya mulai lalai, sengaja memanggilnya. Jawab dari Allah, sengaja diimbau dari Allah. Setiap cinta wayang bu, setiap cinta wayang 1,5, setiap cinta itu kan kode keras dari Allah SWT. Kamarilah kau. Bahkan dalam hadis qudsi dikatakan hal min mustaghfirin astaghfirullah. Siapa yang malam ini mau bersujud minta ampun, akan aku ampuni, kata Allah.
Jadi ibaratnya kita jauh dari Allah, Allah himbau. Sudah Allah himbau, Allah ampuni kita. Betapa baiknya Maha Rahim dan Rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Maka keikhlasan kita bisa kita bangun kembali dengan cara banyak bertanya dengan batin kita, dan posisi pertanyaan itu ada di hati kita, karena dialah tempat pembenaran awal keimanan kita. Tasdiqun bil qalbi. Kamu ibadah itu tanya kayak gue dia zakat ibu tanya Allah untuk engkau lah ya zakat, untuk yang lain jagolah hatiku ya Allah, jaga hati ini supaya tidak berpaling, terimalah amal ibadah. Maka ketika memberikan kita sangat hati-hati Bapak dan Ibu sidang jemaah. Ketika kita melaksanakan salat juga seperti itu, berdiri kita, kemudian sebelum kita takbir, apa kita membatin kepada Allah, bahasa apapun kita pakai, dan mungkin bahasa yang tidak didengar oleh kawan sebelah kita, tapi ketika kita membatin supaya di arahnya Allah SWT. Allah, terima kasih ilmu yang panjang, sambung salat maghrib, mudahkanlah salat, terimalah Allah. Bahkan beberapa ulama di Saudi Bapak dan Ibu, dia sengaja mengucapkan perintah dalam melurus dan merapatkan saf, istawu sufufakum aqimu wa'tadilu, lurus rapatkan saf. Lalu ada sebuah ucapan, sallu ka salatil mutawadhi', salatlah kalian seolah-olah ini salat pengakhiran, terakhir salat Pak. Maka hadir keikhlasan kepada Allah SWT. Bapak dan Ibu sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hal yang ketiga yang menjadi penopang kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman, maka iman ditopang ilmu. Jangan beramal sebelum ada ilmu terhadap amal tersebut. Nah, kalau kita sudah terlanjur banyak beramal, maka tugas kita PR mengembalikan pengetahuan terhadap amal yang sudah kita kerjakan, sehingga ada perbaikan nanti Bapak dan Ibu sidang jemaah. Kemudian yang kedua, ilmu, beramallah, karena ilmu adalah pemimpin dari amal yang kita kerjakan. Landasan kedua, keimanan kita ditopang karena keikhlasan kepada Allah SWT, sehingga yang kita kerjakan paham kita, kemudian yang kita kerjakan itu memang kita untukkan pada Allah SWT. Yang ketiga Bapak dan Ibu, kata Imam Al-Qayyim Al-Jauzi, penopang keimanan seseorang sehingga imannya bisa dia pertahankan dalam kondisi naik turun adalah as-sabru 'ala ta'ah. Yang ketiga penopang keimanan itu adalah kesabaran. Karena ada orang yang berilmu, ikhlas dia kepada Allah, tapi sebab tidak sabar dalam ketaatan, maka rusak nilai keikhlasannya, batal lagi amal yang dia kerjakan. Maka penopang ketiga dari keimanan kita setelah ilmu, kemudian ikhlas kepada Allah, lalu bersabarlah dalam ketaatan. Ada orang yang paham tata cara pelaksanaan salat, bahkan dia tahu sunnah-sunnah salat, dia belajar. Ternyata setelah tahiyat kedua mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah, lalu bangkit dari duduk di antara dua sujud, waduh ilmunya ada, namanya sunnah mengangkat kedua tangan seperti takbir setelah rakaat kedua. Hanya di rakaat kedua. Tapi kita lihat dia dalam kehidupan setiap rakaat yang dia tahu. Ketika ditanya apa komentar, itulah itu dia suruh itu. Di mana belajarnya? Sunnah mengangkat tangan takbir Bapak dan Ibu setelah duduk di antara dua sujud setiap rakaat kedua. Sunnah. Ada dalil. Tapi ada orang enggak ketemu setiap tagak dari sujud ditanya itu dari mana? Ada yang berilmu, dia laksanakan dengan ilmu, melaksanakan amalan, lalu dia ikhlaskan kepada Allah. Tapi maaf, dalam perjalanan melaksanakan amal itu dia tidak sabar dalam ketaatan. Sabar ini bukan dalam musibah saja. Sabar tertinggi seorang mukmin jika berkaitan dengan musibah itu hanya urusan dunia. Musibah rumah terbakar, motor bawa belantak, itu kan masalah dunia Pak. Biasa sabarnya, tapi tingkat sabar yang tertinggi kata ulama as-sabru 'ala ta'ah. Karena yang bisa sabar dalam ketaatan adalah orang-orang yang benar-benar ikhlas pada Allah. Kadang pun ikhlas rusak karena tidak sabar dalam beribadah.
Sembahyang isya tadi Bu ya dibaca oleh imam, awak berharapkan inna a'tayna ya pinya imam innal ladzina kafaru al-baqarah rumah katanya buat ibu. Awalnya ikhlas karena Allah, salat dengan ilmu yang dia pahami, tapi tidak sabar dalam melalui jalan ibadah tersebut. Sudah ilmu tupet di belakang alamu sudah ceramah alamu jadi imam tambah sudah berkah baca rusak semua ya Pak. Jadi tiga ini penopang keimanan seseorang dalam beramal soleh. Ilmuilah amal yang akan kita kerjakan, maka dia di penopang keimanan. Dengan bertambah ilmu, kuat iman kita, karena banyak pengetahuan yang kita dapat dalam amal yang akan kita kerjakan. Orang yang berilmu, maka dia akan diberikan hikmah. Orang yang berilmu akan dapat hikmah. Orang yang tidak punya ilmu, bagaimana mendapat hikmah? Dia ilmu nih, ternyata sujud itu kening kita harus turun, hidung kita harus kena, tangan kita rapi. Sujud tubuh rapi tangannya. Ketika duduk di antara dua sujud, dibuka tangannya. Lewat teman dia. Duduk di antara dua sujud, wah dia tangan awali. Karena dulu dia kalau tak luri, tapuk dia udah lewat loh namanya. Pada sunnahnya ketika kita ruku itu tangan kita memegang lutut kita. Seperti halnya tangan kita menggenggam lutut kita, begitu pula lah posisi hendaknya ketika duduk di antara dua sujud. Tapi dulu kalau lalu tapuk tanganku dari jamai, potong tangan kalau lalu itu betul. Hanya itu dasar kita Pak dan betapa ini ibadah yang kita kerjakan setiap hari. Tapi salah Ustaz yang luri-luri, tidak salah. Tapi ini kan membahas tentang keilmuannya, karena dengan menambah ilmu itu dapat hikmah. Bagaimana orang yang tidak punya ilmu mengambil hikmah? Dan orang yang mendapat hikmah, apa kata Allah dalam Quran, wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Orang yang diberikan hikmah pasti dapat banyak kebaikan, karena dia bisa mengambil pelajaran. Dengan apa? Dengan ilmu yang dia miliki. Ternyata ketika sujud itu turun surat An-Nasr menyuruh Nabi mengatakan dalam akhir surat fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka semenjak ayat itu turun, Nabi banyak membaca istighfar dan tasbih. Makanya ada baca salat subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dibaca oleh orang ketika sujud. Oh, minta ampun oleh ketika sujud. Nambah ilmu, nambah hikmah, dan itu berefek terhadap keimanan kita. Maka Bapak, ya. Itu mengenai kesehatan kaki Ustaz. Jadi kadang-kadang kalau sujud itu lain dulu Ustaz. Kalau tidak bisa kena kaki kan. Jadi puas step itu. Tidak sempurna bentuknya. Tidak sempurna tidak Ustaz. Ya. Ustaz. Baik. Ya itu kan kondisi di luar kemampuan kita Pak. Jadi usaha kita untuk seperti itu bagian dari ikhtiar kita. Diterima dan diterima Allah yang tahu. Tapi sakit nggak sakit